Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Surga Firdaus, pada episode kali ini, kita akan membahas secara lengkap dan mendalam tentang istri-istri Rasulullah, mulai dari riwayat kelahiran, perjalanan hidup, hingga wafatnya, serta latar belakang dan hikmah di balik pernikahan mereka dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kisah yang penuh pelajaran ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada hal yang ingin disampaikan atau perlu diluruskan dari pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Ummu Salamah, Hindun binti Abu Umayyah. Pada suatu senja di tanah Makkah, ketika angin gurun membelai lembut tenda-tenda kabilah Quraisy, lahirlah seorang bayi perempuan dari keluarga mulia. Keluarga yang dikenal dengan sifat derma dan kedermawanan. Namanya adalah Hindun binti Abu Umayyah, yang kelak lebih dikenal dalam sejarah sebagai Ummu Salamah, ibunda kaum mukminin. Ayahnya Abu Umayyah, seorang lelaki terhormat yang dijuluki Za'ad al-Rakbi, pembawa bekal untuk para musafir. Sosok ayah yang mulia selalu mencukupi bekal perjalanan, tidak membiarkan siapapun di sekitarnya kelaparan. Darah kemurahan hati itu mengalir kuat dalam diri Hindun muda. Di bawah naungan nilai-nilai mulia itulah, Hindun tumbuh menjadi perempuan cerdas, cantik dan bersahaja. Suatu hari, dalam suasana sederhana dan penuh kebahagiaan, ia dinikahi oleh seorang pemuda pilihan, Abu Salamah, Abdullah bin Abdul Asad, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak dikenal karena kesetiaan dan keberaniannya dalam 2 kali hijrah, ke Habasyah, lalu ke Madinah. Pernikahan mereka adalah pertautan 2 hati yang diikat oleh iman, cinta dan keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam kehangatan rumah kecil mereka, lahirlah buah hati Salamah, lalu disusul oleh Omar, Dora dan Zainab. Anak-anak itu menjadi pelita bagi keduanya di tengah kehidupan yang berat di masa awal Islam. Namun, jalan hidup tidak selalu dilapisi kelopak mawar. Ketika kekejaman Quraisy memuncak, ketika Islam dipersekusi habis-habisan, keputusan berat harus diambil. Hijrah meninggalkan rumah keluarga, kampung halaman tercinta, di antara iring-iringan rombongan yang meninggalkan Makkah menuju tanah asing Habasyah. Ummu Salamah tampak menggenggam erat tangan anak-anaknya dan menggandeng Abu Salamah dengan mata berkaca-kaca. "Wahai Abu Salamah," bisik Ummu Salamah, "malam sebelum hijrah, apakah Allah akan mempertemukan kita kembali dengan tanah ini dalam keadaan aman?" Abu Salamah mengelus kepalanya, mengukir keteguhan di wajah istrinya yang mulia. "Bersabarlah wahai kekasihku. Allah tidak akan menyia-nyiakan langkah kita." Dan benar, hijrah pun terlaksana. Mereka tinggal di Habasyah, membangun rumah tangga dalam keterasingan, namun penuh iman. Namun saat kabar palsu tentang keamanan di Makkah beredar, mereka kembali hanya untuk menemukan bahwa penindasan semakin brutal. Maka Allah membukakan jalan hijrah kedua ke Madinah. Ummu Salamah ikut berangkat lagi, kini dengan luka hati yang bertambah dalam. Tetapi cinta kepada Allah lebih besar dari rasa takut. Hari-hari di Madinah berlalu dalam ikhtiar dan perjuangan. Abu Salamah adalah salah satu prajurit gagah dalam Perang Badar. Ia kembali dengan kemenangan, membawa senyum ke wajah Ummu Salamah. Namun, dalam Perang Uhud, musibah datang. Abu Salamah terluka parah. Lengan dan tubuhnya ditikam panah musyrikin. Meski bertahan hidup sejenak, luka itu menggerogoti kesehatannya perlahan. Setiap pagi, Ummu Salamah akan duduk di samping ranjang suaminya, mengusap keningnya dengan penuh kasih. "Sabar ya, wahai belahan jiwaku," ucapnya lembut sambil menahan air mata. "Andai seluruh lukaku ini menjadi kafarah dosa kita, aku bersyukur," jawab Abu Salamah dengan senyuman lemah. Sampai suatu pagi yang dingin, Rasulullah datang mengunjungi Abu Salamah. Dengan tangan penuh doa, beliau duduk di sisi sahabatnya itu. Tak lama kemudian, Abu Salamah menghembuskan nafas terakhir. Ruhnya dipanggil kembali ke sisi Allah, meninggalkan Ummu Salamah dalam kesendirian yang memilukan. Dalam isak tangisnya,
Ummu Salamah mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku ini, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik daripadanya. Air mata membasahi wajahnya. Ia tak pernah menyangka bahwa doanya itu akan dikabulkan. Dengan cara yang begitu menakjubkan, hari-hari berikutnya dihabiskan Ummu Salamah dalam kesendirian. Ia menolak semua lamaran dari para sahabat utama seperti Abu Bakar dan Umar. Ia merasa dirinya tak pantas lagi untuk membina rumah tangga. Usianya telah dewasa, ia memiliki anak-anak kecil, dan ia adalah seorang perempuan yang sangat pencemburu. Aku tak ingin menjadi beban bagi siapapun, pikirnya sambil menatap langit malam. Namun, Allah punya rencana yang jauh lebih indah. Pada suatu sore, pintu rumah Ummu Salamah diketuk. Di balik pintu itu berdiri Rasulullah, sosok yang paling mulia di muka bumi. Dengan tutur kata lembut, beliau melamar Ummu Salamah. Tersentak dalam haru, Ummu Salamah berbisik, "Wahai Rasulullah, aku ini sudah tua, aku memiliki anak-anak yatim, dan aku adalah wanita yang sangat pencemburu." Rasulullah tersenyum dengan tatapan penuh kasih. "Tentang usia, akulah yang lebih tua. Tentang anak-anakmu, aku akan mengasihi mereka sebagaimana aku mengasihi anak-anakku. Dan tentang kecemburuanmu, aku akan berdoa kepada Allah agar Dia melenyapkannya dari hatimu." Air mata mengalir di pipi Ummu Salamah. Dalam sujud panjang malam itu, ia berdoa, "Ya Allah, Engkau tidak akan pernah mengecewakan hati yang berserah kepadamu." Akhirnya, Ummu Salamah menerima pinangan itu. Maka di bulan Syawal, tahun keempat Hijriah, digelarlah pernikahan suci antara Ummu Salamah dan Rasulullah. Hari itu, bukan hanya pernikahan seorang janda dengan seorang nabi, itu adalah pertautan dua hati yang diuji, dua ruh yang dipilih untuk menguatkan risalah kebenaran di muka bumi. Malam pertama Ummu Salamah di rumah Rasulullah bukanlah malam biasa. Di dalam rumah mungil yang penuh berkah itu, beliau duduk diam, memandang pelita kecil yang bergoyang di terpa angin gurun. Di sudut matanya masih tersisa air mata haru. Rasulullah mendekatinya dengan senyum lembut. Dengan suara pelan, beliau berkata, "Wahai Ummu Salamah, ketahuilah, engkau adalah amanah dari Allah di sisiku. Engkau bukan sekedar istri. Engkau adalah penjaga cintaku, pelipur dukaku, dan ibu bagi umat ini." Ummu Salamah menunduk. Hatinya bergetar mendengar keindahan kata-kata itu. Perlahan ia berkata dengan suara yang nyaris berbisik, "Dan engkau ya Rasulullah adalah jawaban dari seluruh doaku selama ini." Malam itu, dua jiwa yang pernah terluka kini berjanji untuk saling menguatkan. Mereka berdua saling menatap dalam diam. Cukup bagi hati mereka untuk saling berbicara tanpa kata-kata. Hari-hari di rumah kenabian berjalan penuh kesederhanaan. Sebagai Ummul Mukminin, Ummu Salamah memainkan peran penting. Ia bukan sekedar istri biasa. Ia menjadi tempat bertanya, menjadi telinga yang setia, menjadi tangan yang merawat, dan menjadi benteng keimanan bagi umat. Dalam setiap kunjungan Rasulullah, Ummu Salamah selalu berusaha menyambut beliau dengan hati riang. Meskipun tubuhnya sering letih mengurus anak-anak yatimnya, namun tidak sekalipun beliau mengeluh. "Selama aku dapat membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah, maka lelahku menjadi kebahagiaan." Begitu tekad Ummu Salamah di dalam hatinya. Salah satu keistimewaan Ummu Salamah adalah kebijaksanaannya. Dalam banyak peristiwa, Rasulullah sering bermusyawarah dengannya. Salah satu peristiwa besar adalah perjanjian Hudaibiyah, ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hewan kurban dan bersyukur, namun para sahabat menahan diri karena kecewa tidak dapat masuk ke Makkah. Ummu Salamah lah yang memberi saran, "Wahai Rasulullah, jangan berbicara apa-apa. Berdirilah, sembelihlah sendiri hewan kurbanmu, lalu bersyukurlah, mereka akan mengikutimu." Rasulullah tanpa ragu mengikuti saran itu, dan benar, para sahabat akhirnya mengikuti tindakan beliau. Sebuah bukti betapa cerdas dan berhikmahnya Ummu Salamah, perempuan yang memahami suasana hati manusia. Namun kehidupan di rumah kenabian
tidaklah sepi dari ujian. Sebagaimana layaknya manusia biasa, rasa cemburu sesekali hadir di hati para istri Rasulullah, begitu pula dengan Ummu Salamah. Suatu hari, Ummu Salamah pernah merasa gelisah melihat Rasulullah begitu memperhatikan Aisyah radhiyallahu anha. Ia memandang dalam diam, menahan gejolak hatinya, namun saat malam tiba, dalam sujud panjangnya, ia menangis. Ya Allah, aku adalah manusia biasa, hatiku lemah, limpahkanlah untukku ketulusan cinta, hapuskanlah api cemburu yang mengotori niatku. Pagi harinya, dengan wajah berseri Ummu Salamah, menyambut Rasulullah tanpa ada rasa iri sedikitpun. Beliau mengajarkan bahwa cinta kepada Rasulullah harus bersih dari hawa nafsu dan penuh keikhlasan. Setiap kali musibah menimpa kaum muslimin, Ummu Salamah adalah sosok yang tabah. Dikala para sahabat bersedih, ia menjadi penghibur. Dikala ada kabar syahidnya orang-orang tercinta, Ummu Salamah mengajarkan doa agung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah, dan hanya kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah ini, dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Doa itu bukan sekedar lantunan kata-kata, itu adalah mantra kesabaran yang hidup dalam setiap denyut nadinya. Dalam rumah tangganya bersama Rasulullah, Ummu Salamah juga menjadi pengajar. Banyak sahabat laki-laki dan perempuan datang menimba ilmu darinya, ilmu fikih, syariat, dan kisah-kisah kenabian. Semuanya mengalir deras dari lisannya yang lembut. Wahai Ummu Salamah, kata seorang sahabat, ilmu apa yang membuatmu begitu bijaksana? Ia tersenyum dan berkata, aku belajar dari suamiku Rasulullah, tapi aku belajar lebih banyak lagi dari ujian hidup yang Allah berikan kepadaku. Setiap air mata adalah guru terbaikku. Hari-hari terus berlalu bersama Rasulullah. Ummu Salamah hidup dalam ketenangan jiwa. Meski badai ujian seringkali menghempas umat Islam, Ummu Salamah tetap setia di sisi Rasulullah, menjadi saksi bagi kemenangan Islam, menjadi pelipur lara bagi hari-hari penuh pengorbanan. Hari itu langit Madinah tampak redup, awan seolah menggantung berat, seakan tahu bahwa dunia akan segera kehilangan cahaya terbesarnya. Rasulullah jatuh sakit. Ummu Salamah bersama istri-istri beliau yang lain bergiliran menjaga dan merawat Rasulullah. Di balik tabir, Ummu Salamah menangis dalam diam, menahan getir yang mengoyak hatinya. Pada suatu malam, ia duduk di dekat Rasulullah, membisikkan doa, Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah ini mematahkan semangat kami, kuatkan hati kami, panjangkan umur kekasih kami Muhammad. Namun takdir berkata lain. Rasulullah berpulang ke rahmatullah, meninggalkan umatnya yang menangis pilu. Ummu Salamah bersama para istri Nabi lainnya menangis dengan kesedihan yang sulit dilukiskan. Baginya bukan hanya seorang suami yang pergi, tetapi sang pemimpin, pembimbing dan cahaya seluruh kehidupannya. Wahai Rasulullah, siapakah lagi yang akan menasihati kami? Siapakah lagi yang akan mendekap kami dalam doa-doamu yang lembut? Tangis Ummu Salamah pecah di malam yang sunyi itu setelah wafatnya Rasulullah. Ummu Salamah tidak meninggalkan jalannya. Beliau tetap aktif membimbing umat, mengajarkan apa yang beliau ketahui dari Rasulullah, menjadi pengingat umat akan keteladanan Nabi mereka. Dalam majelis-majelis ilmunya, Ummu Salamah sering mengisahkan kenangan-kenangan bersama Rasulullah. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, Demi Allah, tak pernah kutemui lelaki sebaik Rasulullah. Beliau adalah manusia paling penyayang kepada keluarganya, paling penyantun terhadap umatnya, dan paling sabar terhadap ujian dari Robnya. Setiap kata yang keluar dari lisan Ummu Salamah menjadi pelita bukan hanya para sahabat, bahkan generasi setelah mereka pun mengenal banyak ajaran Rasulullah melalui jalur riwayat Ummu Salamah. Ummu Salamah mengajarkan umat Islam satu pelajaran berharga, bahwa sabar tidaklah berarti menyerah, bahwa kehilangan tidaklah berarti berakhir. Dalam kepergian, Abu Salamah dalam kesendirian membesarkan anak-anaknya.
dalam kesabaran menerima Rasulullah sebagai suami. Semua itu adalah lukisan hidup tentang keikhlasan. Suatu hari seorang perempuan datang kepadanya dengan mata bengkak karena menangis. "Wahai Ummul Mukminin, bagaimana caranya kuat menanggung kehilangan?" Dengan suara lembut, Ummu Salamah menjawab, "Bacalah doa yang diajarkan Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi mushibati wa akhlif li khairan minha." Dan yakinlah, jika engkau bersabar, Allah akan menggantikan apa yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik. Perempuan itu pun terisak. Di sanalah Ummu Salamah menjadi penyembuh luka banyak hati. Tahun berganti, dan umat Islam memasuki masa-masa sulit. Pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, kabar duka kembali mengoyak hati Ummu Salamah. Cucu tercinta Rasulullah, Al-Husain bin Ali, dibantai secara tragis di padang Karbala. Ketika berita itu sampai ke Madinah, Ummu Salamah gemetar. Tubuhnya lemah, seolah dunia berputar di sekelilingnya. Ia menangis sejadi-jadinya. Wahai cucu Rasulullah, wahai bunga hatinya, begitu cepat umat ini melupakan pesan-pesan beliau. Tangis Ummu Salamah adalah tangis luka umat Islam, tangis seorang ibu bagi seluruh anak-anak umat ini. Ia lalu berdoa di dalam sujud panjangnya, "Ya Allah, rahmatilah Husain dan keluarga Muhammad. Ya Allah, jangan kau azab umat ini karena kebodohan mereka." Beberapa bulan setelah tragedi Karbala, Ummu Salamah jatuh sakit. Usianya sudah lebih dari 84 tahun. Tubuh yang dulu kuat, kini mulai melemah. Suatu malam, di atas pembaringan, Ummu Salamah tersenyum dalam keletihan. "Aku rindu Rasulullah, aku rindu Abu Salamah, aku rindu surga yang dijanjikan." Lalu dengan suara lirih, ia berdoa, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan kekasihku Muhammad di tempat terbaik di sisimu." Dengan lirih ia mengucapkan kalimat tauhid dan ruhnya perlahan-lahan melayang menghadap Sang Pencipta. Ummu Salamah wafat dengan wajah tersenyum damai. Warga Madinah mengantarkan jenazahnya dengan tangisan dan doa. Beliau dimakamkan di Baqi bersebelahan dengan para istri Rasulullah lainnya. Hari ini sejarah mengenang Ummu Salamah bukan sekedar sebagai istri Rasulullah, namun sebagai simbol keteguhan wanita muslimah. Beliau mengajarkan sabar dalam kehilangan, iman dalam ujian, hikmah dalam menghadapi luka, kesetiaan tanpa batas kepada Rasulullah dan agama Islam. Nama Ummu Salamah terus disebut dalam salawat, dalam riwayat, dalam hati para pecinta Nabi, seperti bintang yang tak pernah padam cahayanya. Begitulah Ummu Salamah dalam sejarah Islam. Demikian kisah tentang salah satu istri Rasulullah, Ummu Salamah, Hindun binti Abu Umayyah, yang penuh dengan pelajaran, hikmah dan keteladanan bagi umat Islam. Semoga kisah ini menambah cinta kita kepada Nabi dan keluarganya, serta menguatkan langkah kita dalam meneladani akhlak beliau. Jika sahabat surga Firdaus menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.